walau hidupmu. Jangan kau berputus asa. Selamat malam Pak Sam, selamat malam semuanya. Ada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahan. Hujanan tadi saya Ya, Bapak Ibu, jamnya sekarang pas ya nih, jam 7 ya. Pas ya? Oke, kalau sudah pas jam 7, itu artinya kita akan mulai pada kesempatan ini bincang sersan kita dengan tema memaknai Minggu Transfigurasi ya. Bapak Ibu, sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita mengangkat sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 144, KJ 144, yaitu Suara Yesus Kudengar. KJ 144, Suara Yesus Kudengar akan menjadi lagu yang mengantarkan kita. Suara Yesus ku dengar, hai hari yang benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu, dibuatnya lega. Suara Yesus ku dengar, yang harus datanglah. Dan naik hidupku beri, hai hari lindunglah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air hayat, Sam, lagunya nggak kedengeran. hidup dalamnya. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita, lebih jauh lagi kita akan berdoa bersama. Dalam kesempatan ini, saya minta tolong Bu Retno Asih untuk memimpin kita di doa buka, dipersilakan. Maaf, saya nggak bisa buka kamera ya, Pak. Ya, nggak apa-apa Mari Bu, kita lanjut Bu. Mari kita bersatu dalam doa, Bapak Ibu. Tuhan, selamat malam ya Allahku. Pada malam ini kami bertemu, berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu melalui PA ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh benar-benar mengerti akan firman yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Samuel ya Tuhan. Dan Tuhan juga mau sertai jaringan ini semuanya menjadi aman ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman yang belum dapat bergabung, kiranya Tuhan juga mau sertai mereka ya Tuhan.
Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa yang jauh kurang sempurna ini hanya di dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih untuk terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita pada kesempatan hari ini kita akan sersan yang kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul memaknai Minggu Transfigurasi, gitu ya. Mungkin agak sedikit asing di dalam telinga kita. Apa sih yang dimaksud dengan Minggu Transfigurasi? Minggu Transfigurasi itu Bapak Ibu itu merupakan sebenarnya sebuah penanda, gitu ya. Penanda bahwa sebentar lagi masa Prapaskah, sebentar lagi masa Paskah. Hari Paskah sendiri jatuh pada 9 April 2023. Dan Rabu Abu yang menjadi awal dari masa Prapaskah ini, jatuhnya kapan? Jatuhnya adalah 22 Februari, minggu depan, ya. Makanya Bapak Ibu, minggu depan itu kita cukup penuh kegiatannya, baik di gereja pagi itu ada persekutuan lansia seperti biasa jam 10 di ruang Ruth, dan malamnya atau pada sorenya sekitar pukul 6:30 kita ada kebaktian Rabu Abu, ya, di seberang 6:30. Tak terasa Bapak Ibu, kita sudah sebentar lagi akan merayakan Paskah. Makanya habis sersan ini juga ada rapat panitia Paskah, ya. Mohon dicatat bagi Bapak Ibu yang menjadi bagian dari panitia Paskah, kita akan rapat pada pukul 8 atau setelah sersan ini. Nah, juga Bapak Ibu, tapi sebelum kita masuk ke Minggu Prapaskah, itu ada namanya Minggu Transfigurasi yang dirayakan besok pada minggu ini, tanggal 19 Februari. Di mana ini menjadi pengantara, gitu ya. Makanya nanti kalau kita lihat Bapak Ibu, sebenarnya minggu pengantara itu ketahuannya sederhana. Minggu yang menjembatani antara minggu biasa ke minggu ke minggu Prapaskah atau Advent itu biasanya di tengah antara warna hijau dengan warna ungu itu ada warna putihnya. Nah, secara khusus di dalam sebuah tahun itu kita 2 kali memakai warna putih di luar dari Minggu Paskah. Yang pertama adalah Minggu Kristus Raja yang menjadi hari terakhir dalam sebuah tahun liturgi, persiapan masuk Minggu Advent. Dan yang kedua adalah Minggu Transfigurasi ini, ya. Besok yang menjadi jembatan antara minggu biasa warnanya hijau dan di tanggal 26 nanti sudah warnanya ungu karena Prapaskah 1. Dari 22 Rabu Abu pun sudah warnanya ungu. Nah, minggu pengantaranya atau jembatannya itu ada di tanggal 19 besok, gitu ya. Yang menjadi penanda bahwa kita mau memasuki masa raya Paskah. Nah, tetapi Bapak Ibu, pertanyaannya, apa sih Minggu Transfigurasi itu? Secara sederhana Bapak Ibu, transfigurasi itu artinya kan perubahan. Perubahan figur, trans dan figur, perubahan wujud, ya. Nah, apa yang kita rayakan di Minggu perubahan wujud ini? Yang kita rayakan adalah ketika Yesus dimuliakan. Dimuliakan di atas bukit, ya. Bacaannya nanti fokusnya, makanya di dalam minggu ini, hari Minggu Bapak Ibu, bacaan Injil kita adalah Matius 17 ayat 1 sampai dengan 9. Kisah tentang Yesus dimuliakan di atas gunung ini ada di dalam Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Matius 17 ayat 1 sampai dengan 9, Matius 9 ayat 2, Markus 9 ayat 2 sampai dengan 8, dan Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36. Yang dirayakan itu, makanya nanti sentralnya atau bahkan fokus poin pemaparan firman-Nya, fokus ibadahnya itu di bacaan Injilnya, gitu ya. Yang pada minggu besok, ya ini Bapak Ibu bisa menyiapkan dari sekarang, gitu ya. Minggu besok itu bacaan Injilnya dari Matius 17 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Nah, di dalam Minggu Transfigurasi ini juga kita kembali diingatkan akan identitas Yesus. Identitas Yesus yang apa? Yang adalah seutuhnya anak Allah. Ya. Minggu Transfigurasi ini menjadi penegasan ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, dia berdiri di sebelah Elia di situ juga, lalu di situ juga ada
Ada sosok satu lagi, ada yang ingat Bapak Ibu, kira-kira ketika Yesus di atas gunung ketemu siapa? Ada siapa aja para murid ketemu? Elia dan satu lagi siapa? Mbak, ayo. Siapa? Musa ya? Ya, betul ya. Ya, betul. Kita bisa buka nih di di Matius 17-nya ya. Di Matius 17, di situ ada dikatakan dengan tegas gitu ya, bahwa ketika sedang Yesus berubah rupa dan di depan mata mereka wajahnya bercahaya seperti matahari pakaiannya menjadi putih bersinar. Di ayat 3 nampak kepada mereka di depan Petrus, Yakobus, Yohanes, Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Nah, ini yang kita peringati ketika Yesus di situ bertemu dengan Musa dan juga bertemu dengan Elia. Ya. Tadi terlihat bertemu ya, terlihat di situ ada perwujudan Musa dan Elia. Makanya nanti ketika dibacaan Injil kita itu Petrus, Yakobus, Yohanes ngomong di ayat 4, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Di minggu ini kita mau melihat bahwa Yesus itu menjadi Mesias yang seutuhnya adalah anak Allah. Diutus ke tengah dunia untuk memulihkan hubungan antara Allah dengan segenap ciptaannya. Dan juga Bapak Ibu, di dalam bacaan Injil kita nanti ada satu ayat yang mengingatkan kita akan identitas Yesus. Ya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini ada di Matius 17 ayat 5, Markus 9 ayat 7, Lukas 9 ayat 35. Sedikit tentang ayat ini Bapak Ibu yang menjadi pusat dari pemberitaan atau inti dari si Minggu Transfigurasi ini. Kalimat ini juga yang berbicara ketika Yesus dibaptis, kalau kita ingat. Ada suara yang berseru ketika langit terbuka, suara berseru, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini kembali diulang, terjadi lagi di momen transfigurasi ini. Terjadi di momen transfigurasi. Yang semakin menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah seutuhnya anak Allah. Tuhan Yesus adalah seutuhnya firman yang menjadi manusia. Dan Tuhan Yesus adalah Allah yang turun ke dalam dunia, menyapa manusia menjadi sama dengan kita untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Ini yang menjadi inti dari Minggu Transfigurasi, Bapak Ibu. Bahwa di minggu ini kembali ditegaskan soal identitas Yesus. Identitas Yesus yang dimuliakan dan apa? Dan juga identitas ini akan turun. Selain dimuliakan, identitas ini juga akan turun. Turunnya kemana? Turun ke dalam karya yang ia lakukan. Karya yang ia lakukan pasca transfigurasi ini. Di minggu Advent pertama kan, kalau kita lihat dari Rabu Abu, minggu Advent itu kan sebenarnya perjalanan Yesus menuju Yerusalem, di mana nanti ia akan diserahkan, kelak nanti setelah diserahkan, dihakimi segala rupa, dan disalib. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Di sini strength point-nya, titik yang menegaskan bahwa Yesus anak Allah, kita mengingatnya di Minggu Transfigurasi. Nah, di dalam bagian ini juga Bapak Ibu, pertanyaannya selalu kan finalnya di sini gitu ya, menjadi tema kita. Bagaimana sih kita memaknai Minggu Transfigurasi ini? Apakah ini cuma minggu yang sekedar lewat? Apakah ini cuma minggu yang sekedar ya sudah gitu ya, seperti biasa? Berbeda dengan Rabu Abu atau bahkan Prapaskah atau bahkan Minggu Paskah atau bahkan Jumat Agungnya gitu ya. Ini mah cuman pengantara aja gitu. Bagaimana kita memaknai si Minggu Transfigurasi ini? Bapak Ibu, sederhana. Minggu Transfigurasi ini sebagai nama seperti katanya yang mengubahkan figur, maka cara memaknai Minggu Transfigurasi ini ketika kita merenungkan
posisi kita sebagai murid yang melihat Tuhan Yesus yang dimuliakan di atas gunung, maka marilah kita menjadikan minggu ini sebagai minggu yang memanggil. Minggu Transfigurasi sekali lagi Bapak Ibu tidak hanya menjembatani antara minggu biasa dengan minggu Prapaskah. Tetapi apa? Ini juga memanggil kita untuk menggumuli identitas kita sebagai umat pilihan Allah. Secara khusus melalui Minggu Transfigurasi ini kita diingatkan Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak yang Tuhan hadirkan. Allah yang Tuhan hadirkan di tengah dunia ini supaya menjadi panutan kehidupan kita. Di minggu ini sebelum kita memulai perjalanan Prapaskah kita, merenungkan sengsara Yesus, maka kita diajak untuk memeriksa diri. Apakah kita sudah hidup menurut firman Tuhan? Sudah mendengarkan firman Tuhan, menyatakannya dalam hidup sehari-hari, atau kita masih hidup di dalam identitas kita yang lama? Sudahkah kita menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidup yang sejati, satu-satunya pegangan hidup kita? Atau kita masih menjadikan firman Tuhan sebagai formalitas saja, yang kita hanya dengarkan di hari Minggu, tanpa pernah kita coba realisasikan di dalam keseharian kita. Melalui Minggu Transfigurasi yang akan kita rayakan pada hari Minggu ini, Bapak Ibu, kita diajak kembali menggumuli identitas kita. Sudahkah kita mendengarkan Tuhan atau kita lebih banyak mendengarkan diri kita sendiri? Sudahkah kita mengarahkan hidup kita seturut dengan firman Tuhan atau lebih banyak mengandalkan pemikiran-pemikiran kita sendiri? Dan marilah Bapak Ibu, kita tidak membiarkan Minggu Transfigurasi ini sebagai sesuatu yang lewat begitu saja. Tetapi biarlah Minggu Transfigurasi ini menjadi momen untuk perenungan kita sambil kita mempersiapkan diri untuk menjalani panggilan untuk meneladani sengsara Yesus dan juga mengalami kuasa kebangkitannya pada saat Paskah. Demikian yang materi yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Barangkali Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian ada pertanyaan, dipersilakan. Tidak ada pertanyaan? Aman, Bapak Ibu? Aman. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi bekal kita ketika kita nanti hari Minggu ke gereja, maka jangan kaget yang pertama kalau warna liturginya adalah putih, karena Minggu Transfigurasi itu warna liturginya adalah putih. Dan yang kedua, marilah kita juga mempersiapkan diri di minggu itu untuk menjalani panggilan kita untuk mengilhami, ya. Tidak hanya mengilhami tapi juga merenungkan sengsara Yesus selama minggu-minggu Advent, dan juga kelak mengalami kuasa kebangkitannya pada saat Minggu Paskah yang akan datang. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu. Ya Bu Marmi, gimana Bu Marmi? Amin. Oh amin. Saya kira ada apa Bu? Ya, baik. Kalau begitu kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Berikut ini daftarnya ya Bapak Ibu, supaya memudahkan. Oh, kurang besar. Saya perbesar sedikit. Ya. Oke. Ini dia, mudah-mudahan terlihat di layar Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian ya. Tentu kita berdoa bagi bangsa dan negara, penanggulangan gempa dimanapun itu terjadi, baik di luar negeri maupun di dalam negeri kita, juga untuk gereja kita, lalu juga rekan-rekan kita yang di dalam masa pemulihan, maupun mereka yang sedang sakit, mereka yang mengalami pergumulan, dan juga untuk segala hal kegiatan-kegiatan gereja lainnya. Ada tambahan mungkin Bapak Ibu? Silakan.
Pas, Bapak Ibu? Pas. Pas, mantap. Pasang Pak Willy, tolong dukung doa ya Pak. Oh iya, pemulihan Pak Willy. Baik, kita doakan terus untuk pemulihan Pak Willy. Ya, puji Tuhan, kemarin kami melawat ke sana, Pak Willy kondisinya sudah jauh lebih baik dan lebih segar. Gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Makasih, berkasih. Sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang lain, bahan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bersyukur Tuhan, malam hari ini kami kembali diingatkan tentang Minggu Transfigurasi yang menjadi momen di mana kami kembali diingatkan akan identitas-Mu sebagai Allah yang hidup, yang hadir di tengah kehidupan kami. Tuhan, biarlah melalui perenungan kami di Minggu Transfigurasi kelak, kami semakin siap untuk berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa, merenungkan sengsara di minggu-minggu Prapaskah nanti ya Bapa. Pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan Kau juga boleh memberkati segenap bangsa dan negara kami di tengah segala pergumulan yang terjadi. Untuk korban gempa, korban bencana alam dimanapun itu, Tuhan juga boleh pulihkan mereka semua, relawan yang menangani, kiranya Tuhan juga yang boleh berikan semangat. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu tempat ini GKI Cicurug ya Bapak, dengan segala program pelayanan, dengan segala pergumulannya, Tuhan yang berkati selalu. Juga untuk rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan, untuk Pak Sugiran, Bapak Willy, Bapak Martin Lawatan dalam masa pemulihan, Bapak Yanto, suami dari Ciirin, Ibu Desi Sihombing, ponakan dari Opung Tobing, Mbah Putri, Mama dari Bu Sutini dan Ibu Nuning, Ibu Hotna Baru Berutu, Oma Lena, Ibu Nurliawati, Opa dan Oma Edin, Bu Haryanti, Ibu Tina, serta rekan-rekan kami yang lain. Tuhan boleh pulihkan mereka semua, dan juga keluarga yang mendampingi, Tuhan berikan kecukupan untuk rekan-rekan kami yang di dalam pergumulan terkait pekerjaan, pendidikan, dan yang lainnya. Tuhan juga boleh berikan jalan keluar, dan pakai kami untuk selalu menguatkan mereka. Persiapkan Paskah dan Pentakosta ya Bapak, ketika kami akan rapat para panitia Paskah dan Pentakosta ini kami serahkan juga ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Biarlah segala sesuatunya boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Termasuk juga kami menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan pemeliharaan-Mu ya Bapak. Biarlah hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa ini. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri kegiatan kita dengan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 145, KJ 145, yaitu Mari Tuturkan Kembali. KJ 145, Mari Tuturkan Kembali. Ya, Bapak Ibu, dengan demikian kegiatan kita sudah selesai. Beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Pertama, Bapak Ibu, untuk masuk suaranya. Ya, Bapak Ibu, untuk pengumumannya dari saya, yang pertama ialah terkait dengan hari Minggu seperti biasa ibadah jam 7 dan jam 9, sekolah Minggu sama jam 9, remaja sama jam 9 ya. Lalu juga untuk
Rabu abu, ya Rabu abu Bapak Ibu seperti yang tadi sudah di-spill. Rabu abu, ya hari Rabu pada pukul 18.30 ya Bapak Ibu, 18.30 atau setengah 7. Ibadah akan dilayangkan baik di gereja maupun lewat tayangan live streaming. Bagi Bapak Ibu yang ikut lewat live streaming, bisa menyiapkan abu secara mandiri. Ya, bisa dibuat dari daun palem yang dibakar, atau kalau yang punya abu gosok di rumah, bisa dihaluskan dan dicampur dengan norit sedikit supaya lebih hitam gitu ya. Yang di gereja ya Bapak Ibu yang mau ikut boleh ke gereja. Kita akan mulai ibadahnya baik online maupun onsite pada pukul 18.30 begitu ya. Nah juga Bapak Ibu untuk persekutuan PRT Lansia pada pukul 10 seperti biasa, paginya pada pukul 10 seperti biasa, itu PRT Lansia gitu ya. Kita PRT Lansia seperti biasa pada pukul 10 di ruang RUT ya. Dan juga Bapak Ibu marilah kita juga terus dukung dan doakan gereja kita supaya lebih banyak lagi orang-orang yang tergerak untuk terlibat di dalam pelayanan dalam segala bidang apapun itu. Itu saja kalau pengumuman dari saya, Bapak Ibu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu tambahan, dipersilakan. Jam 8 malam ini rapat panitia. Oh iya, panitia Pasca jam 8 rapat ya. Terima kasih Ibu Retno Asih. Ada lagi Bapak Ibu tambahan pengumuman? Tambahan Pak. Silakan Bu Marmi. Untuk Bapak Ibu Lansia hari Minggu, karena Minggu besok latihan paduan suara, kita bersama-sama untuk latihan setelah kebaktian pertama. Dimohon kehadirannya. Dan jangan lupa yang tadi sudah diumumkan kepada Pak Pendeta, tanggal 22 hari Rabu jam 10 itu PRT Lansia. Yang merasa lansia diharapkan hadir. Terima kasih. Sama-sama Bu Marmi. Ada lagi tambahan Bapak Ibu? Silakan bila masih ada tambahan. Ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada tambahan, demikian kegiatan kita pada malam hari ini. Kiranya apa yang telah kita pelajari boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, selamat melanjutkan kegiatan, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Amin, terima kasih. Terima kasih Semuanya, dadah. Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat istirahat.